Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basiran baina yaday saati amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam barokahnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salamnya bisa tercurahkan kepada kita semuanya yang bisa mendengarkan tausiah pada hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah, pada waktu yang terbaik ini kami akan menyajikan sebuah ayat dari surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Dalam ayat ini, konteks ini, kita bisa mengambil sebuah pelajaran apa yang pernah terjadi pada diri seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah seorang sahabat yang selalu penuh keberkahan, berkelimpahan, dan kekayaannya tidak pernah bisa habis. Dari sinilah Abdurrahman bin Auf selalu mencari yang terbaik untuk dirinya sendiri. Pada suatu saat beliau menjalankan ibadah puasa. Di saat menjelang iftar, sewaktu makanan, minuman sudah disajikan dengan komplit sekali. Sebelum iftar dilakukan, ternyata Abdurrahman bin Auf ini teringat salah satu sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair. Yang mana Mus'ab bin Umair ini terbunuh pada perang Uhud. Ketika beliau tahu bahwa di saat Mus'ab bin Umair meninggal, beliau dalam kondisi tidak punya harta, bahkan dia termasuk sahabat yang paling miskin. Dan yang sangat-sangat menyedihkan, ternyata yang dipakai itu selembar kain saja yang dimilikinya. Dan apabila kain itu menutupi kepalanya, kelihatanlah kakinya. Sebaliknya, kalau kain itu ditarik untuk menutupi kakinya, kepalanya akan terlihat. Begitu sederhananya sekali Mus'ab bin Umair. Tetapi oleh Rasulullah dia mendapat predikat yang sangat luar biasa. Dan posisinya ini yang membuat Abdurrahman bin Auf merasa iri akan keberadaan Mus'ab bin Umair. Oleh karena itu, menangislah Abdurrahman bin Auf. Akhirnya, sebelum iftar, dia melihat kemewahan makanan yang sudah tersedia tadi. Akhirnya, Abdurrahman bin Auf tadi meninggalkan makan sambil berkata, "Sekarang dunia dibentangkan untuk kita dan aku khawatir jangan-jangan amal soleh telah disegerakan balasannya di dunia." Setelah itu, iftar yang sudah tersedia akhirnya ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Demikianlah semangat yang dimiliki oleh para sahabat, sehingga kita jaga amal-amal kita. Salah satunya sebagaimana para sahabat menjaga amalan-amalannya, yaitu dengan meninggalkan, yaitu berusaha
Jangan sering-sering makan yang enak-enak. Terkadang kita lebih banyak prihatinnya, kita membatasi tentang urusan dunia yang menyenangkan. Karena dengan kita sederhana dalam kehidupan ini, insya Allah dalam hidup ini kita akan terjaga keifahan kita semuanya. Inilah salah satu sifat Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah seorang yang dermawan, beliau adalah seorang yang kaya raya, dan beliau adalah orang yang banyak sekali bersedekah, tetapi yang luar biasa, hartanya tidak pernah habis. Bahkan suatu saat itu pernah beliau itu mendengar sabda Rasulullah yang mana nanti Abdurrahman bin Auf akan masuk surga paling akhir. Mendengar sabda dari Rasulullah ini, akhirnya Abdurrahman mencari-cari jalan bagaimana supaya dia bisa menjadi miskin. Akhirnya setelah perang Tabuk selesai, ternyata para kaum sahabat yang ikut berperang, dia menyimpan kurma itu, akhirnya kurmanya menjadi busuk semuanya. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf berpikir, kurma-kurma yang sangat banyak sekali ini, berapa jumlahnya ini sampai bertonton ini, akhirnya karena sudah tidak laku, tetapi sama Abdurrahman bin Auf dibeli dengan harga yang wajar. Padahal menurut etika di pasar kurma ini sudah tidak laku, tetapi sama Abdurrahman bin Auf diborong semuanya dan dibeli semua dalam jumlah bertonton. Tetapi inilah qadarullah. Suatu saat utusan dari zaman mencari di mana orang yang mempunyai kurma yang busuk. Akhirnya satu-satunya orang yang mempunyai kurma yang busuk itu adalah milik Abdurrahman bin Auf. Yang mana pada saat itu kekayaan Abdurrahman bin Auf sudah habis dan rencananya setelah ini dia akan menjadi orang yang miskin. Justru berkebalikannya, kurma yang busuk tadi akhirnya malah dibeli sebanyak 10 kali lipat dari harga normal. Inilah luar biasanya seorang Abdurrahman bin Auf. Dia diberikan kemuliaan dengan banyaknya rezeki, dengan banyaknya kekayaan, tetapi semuanya itu akan menjadi perkelimpahan bagi dirinya dan insya Allah akan bermanfaat kepada yang lainnya. Inilah manfaat untuk selalu hidup sederhana, untuk selalu hidup berifah atau berqanaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani fil ayati wa dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.